kita lihat bahwa dulunya pada saat JKA pertama kali diluncurkan oleh Pak Irwandi dulu ya, itu kan berdiri sendiri. Nah, kemudian belakangan di 2014 kalau saya tidak salah itu gabung dengan JKN, gabung dengan Inasi Bigis. Nah, menurut Anda bagaimana itu? Bagusnya JKA berdiri sendiri atau gabung dengan nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Signori yang penuh semangat, bertemu kembali dengan channel Armiadi Signori, di mana channel ini sengaja kita bangun untuk menghadirkan tokoh-tokoh, sosok-sosok yang punya prestasi, yang punya pencapaian, yang kita ingin menggali dari mereka, pengalaman-pengalaman mereka, sehingga kita berharap bahwa pengalaman, pengetahuan, dan sebagainya itu akan mampu memberi motivasi kepada kita, mampu menginspirasi kita untuk melakukan pencapaian-pencapaian tertentu. Baik, pada hari ini telah bersama saya Dr. Irwan Saputra. Beliau ini adalah doktor asuransi kesehatan. Kemudian juga beliau dikenal dengan direktur dari T1 Solution. Ini karena beliau adalah konsultan dari pelayanan Islami. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit di Provinsi Aceh sudah akrab dengan beliau karena hampir semua rumah sakit di Aceh beliau sudah pernah datangi untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang pelayanan Islami. Kemudian beliau juga sebagai doktor di bidang asuransi kesehatan, beliau juga banyak berkecimpung di bidang asuransi kesehatan yang nanti akan kita gali melalui wawancara dengan Dr. Irwan ini. Baik, Pak Irwan, terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Tapi mungkin kita sebelum masuk lebih jauh, ya, kami ingin tahu sebenarnya latar pendidikan Anda secara utuh itu dari kecil bagaimana? Oke, baik. Kalau saya SD-nya di Buluh. Ya. Mungkin Pak Armiadi sudah paham karena kita sama-sama di Buluh Blangara. Bahkan mungkin waktu kecil kita sering mendengar itu orang Buluh Pajuh Janeng, muka basuh lubuh kuning. Jadi penuh dengan keterbelakangan. Di sana saya menamatkan SD, kemudian lanjut ke Besonu Ulum, SMP dan SMA. Kemudian saya mencoba ke UMPTN, tidak lewat. Satu sekolah yang negeri pun tidak bisa menerima. Akhirnya saya pulang kampung mengambil D3 keperawatan di sana. Oke, baik. Itu di pendidikan, itu masih di level bawah ya. Di pendidikan S2, S3-nya? Ya, bagi saya mungkin D3 sudah cukup sebenarnya ya. Tapi kadang-kala dalam hidup ini kita perlu juga rasa penasaran, mencoba untuk lebih tinggi. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk S1 keperawatan. Kemudian setelah itu saya mencoba balik lagi kampung bekerja. Tiba-tiba ada kesempatan untuk S2 beasiswa BRR. Kemudian saya mencoba, alhamdulillah bisa selama 2 tahun dan sempat di Australia untuk short course karena program ini memang program antara UI dan Australia di Griffith University. Kemudian hal itu belum cukup karena memang sekarang ada banyak beasiswa. Tiba-tiba saya berpikir kenapa kita tidak lagi berjalan terus. Akhirnya ada kesempatan untuk mengambil S3, saya mencoba S3 dan alhamdulillah sudah selesai. Di tahun 2017. Oke, baik. Kemudian Anda kan dosen ini di Fakultas Kedokteran Unsiyah. Dengan segala kesibukan, ya artinya terlibat di asuransi, kemudian terlibat di pelayanan Islami. Bagaimana ini Anda membagi waktu? Saya kira kita berjalan seperti apa adanya saja. Alhamdulillah kalau selama ini tidak ada masalah ya. Ya mungkin sebelumnya saya juga bermasalah dalam segi membagi waktu antara bekerja di tenaga ahli di Dewan dan juga bagaimana membuat pelayanan Islami di beberapa tempat, kemudian mengakomodir kawan-kawan dalam lembaga T1 Solution dan juga mengajar dan juga mengurus rumah tangga. Tapi saya yakin bahwa ini bisa kita lakukan asal kita memang memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Yang penting adalah hal-hal yang baik itu langsung dilakukan, tidak kita tunda. Walaupun memang ada target-target yang kita buat harian, hari ini membuat apa, besok membuat apa. Tapi yang jelas
Tidak ada waktu yang mungkin kita berikan ruang yang kosong karena memang hidup ini tak panjang. Oke, baik. Kemudian kita coba membahas bahwa sekarang kan di Aceh sangat spesial dalam pelaksanaan asuransi. Iya. Artinya masyarakat Aceh yang tidak tertanggung oleh pemerintah pusat itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Iya. Sehingga di Aceh semua orang berasuransi. Menurut Anda bagaimana sebenarnya asuransi yang ideal untuk masyarakat Aceh ini? Oke, baik. Ini adalah sebuah dilema. Ketika Aceh itu menggunakan undang-undang UUPA yang merupakan turunan daripada MOU Helsinki yang mewajibkan pemerintah itu mengcover seluruh rakyat Aceh. Dengan sendirinya pemerintah Aceh mesti mengeluarkan premi yang begitu besar. Di sisi lain, kemampuan ekonomi kita semakin menurun. Tahun 2027 itu otsus sudah habis. Kemudian sekarang tinggal 1%. Sisi yang lebih buruk lagi adalah masyarakat tidak sadar untuk memelihara kesehatan. Karena dalam pola pikir masyarakat, asal sakit itu sudah ada pemerintah yang menanggung. Tidak ada beban untuk memelihara kesehatan. Ini yang menjadi sebuah dilema besar kemudian hari. Sehingga saya melihat bahwa Aceh itu di jurang masalah besar. Kita mungkin akan berhadapan seperti apa yang dihadapi oleh Venezuela, oleh negara-negara Meru, walaupun kita bukan negara. Tapi dalam sisi kemampuan ekonomi yang kita dapatkan hari ini, harusnya uang otsus itu bisa digunakan ke sektor lain sebenarnya. Tapi banyak tersedot untuk JKA. Memang ini sebuah kewajiban. Tapi yang sangat disayangkan bahwa seperti hari ini, premi itu semakin meningkat. Kalau kita hitung, itu kita akan keluarkan uang 1,1 triliun. Kalau dulu sekitar 600 miliar, 650 miliar. Bukankah uang itu sangat besar? Ya. Dan masalahnya adalah ketika kebutuhan semakin meningkat dengan premi yang meningkat, sisi lain itu income pemerintah menurun. Nah, ini sebuah dilema yang besar sekali antara mempertahankan ide besar menjamin kesehatan atau yang kedua mengorbankan sektor lain. Sehingga kita mesti punya strategi. Memang sekarang pemerintah lagi memikirkan strategi apa yang bisa kita buat. Tapi kalau kita lihat hari ini belum ada strategi yang itu mampu menjawab sustainability, ya, keberlangsungan program JKA. Satu sisi program ini mesti berjalan. Sisi yang satu lagi bagaimana kemampuan ekonomi itu mesti dikembalikan kepada publik. Nah, bagaimana caranya publik, orang-orang masyarakat itu perlu juga menyadari, perlu juga berkontribusi tentang keuangan. Itu yang paling penting. Nah, kalau ini tidak ada solusi, lagi-lagi pemerintah misalnya ikut kontrak lagi dengan BPJS, memberikan premi yang sesuai yang dikontrakkan atau sesuai dengan premi sekarang, maka mau tidak mau kita akan mengorbankan banyak sektor lain. Oleh karena itu, mungkin saat ini kita perlu memikirkan strategi-strategi bagaimana mendapatkan pemasukan selain otsus. Nah, bagaimana caranya? Ada banyak cara untuk mendapatkan pemasukan selain otsus. Kalau dalam teori mungkin disebut dengan option health financing resources. Bagaimana menemukan alternatif pemasukan selain daripada otsus. Ada banyak sektor yang sebenarnya bisa digarap. Misalnya kalau di tempat lain ada namanya adalah community, ya, yang bersifat masyarakat. Ada yang langsung, kalau di luar kita kenal dengan sintax pajak dosa, tapi kalau pajak dosa mungkin ini akan susah dibangun karena Aceh tidak lepas daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ada sektor lain yang bisa diangkat seperti penerimaan tidak langsung. Kemudian boleh juga dalam bentuk co-payment atau cost sharing. Jadi pengalaman negara-negara lain dalam mengelola JKA, dalam mengelola asuransi ini bisa ditiru. Artinya apa? Kita mesti mendapatkan pemasukan dari selain otsus. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya memberikan kesadaran kepada masyarakat. Dia pun mesti mengingat sakit. Kalau sekarang, kalau kita keliling-keliling di kampung-kampung, banyak orang kampung yang kadang-kadang berobat ke puskesmas, setelah sembuh, dia akan letakkan obat di rumah. Besok sakit, datang lagi. Jadi di rumah-rumah itu berkumpul obat. Bukankah itu uang? Jadi tidak ada beban bagi masyarakat Aceh untuk berobat. Sehingga mereka pun tidak ada beban ketika sakit.
tidak ada rasa untuk memelihara kesehatan. Nah, ini adalah problema paling besar. Ya. Oke, baik. Tadi sudah kita singgung bahwa di 2027 kita OSUS berakhir. Artinya kita tahu bahwa sekarang uang yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai asuransi ini dari OSUS, otomatis pemerintah akan kesulitan. Ya. Nah, kira-kira apa ide atau sumber-sumber pembiayaan yang bisa digunakan agar ini tetap berkelanjutan? Oke, baik. Mungkin kita perlu mengajak diskusi secara sistem, secara komprehensif. Kalau kita mau evaluasi JKA, mungkin kita akan mengevaluasi dari input, proses, kemudian output. Di input, kita perlu juga mengevaluasi tentang data. Apakah data-data yang direkap di BPJS itu betul update? Boleh jadi ada orang yang mungkin sudah tidak ada lagi tapi masih terdaftar. Karena kita belum punya suatu data yang terintegrasi sistem kependudukan. Kita sempat berharap ketika dulu Irwandi mengatakan kita akan punya sebuah sistem namanya SIAD, sistem Aceh terpadu. Kita berharap betul-betul terpadu, tapi saat ini belum. Sehingga boleh jadi ada masalah dalam pendataan. Yang kedua adalah sisi input daripada finansial. Nah, apa yang bisa kita perbaiki daripada finansial ini? Tentu kalau saya melihat ada banyak sektor yang bisa digarap untuk membantu pemerintah di dalam membayar premi. Salah satunya adalah analisis disebut dengan ability to pay, analisis kemampuan masyarakat membayar. Kalau kita melihat dalam teori asuransi, asuransi itu adalah jaminan. Kalau logikanya adalah menjamin orang-orang yang belum terjamin. Kenapa kita mesti menjamin orang yang sudah mampu menjamin dirinya sendiri? Siapa yang mampu menjamin dirinya sendiri? Orang yang mampu membayar premi. Harusnya kita punya sebuah mapping mana masyarakat yang tidak mampu membayar premi, sebagian ditanggung oleh pemerintahan pusat, sebagian lagi yuk kita ambil. Tapi ada sebagian besar itu orang Aceh mampu membayar premi. Nah, mereka yang mesti membayar premi. Oleh karena itu kita perlu melakukan kajian ability to pay, ya, kemampuan membayar. Siapa yang mampu membayar dan berapa nilainya? Itu yang paling penting. Saya kira itu juga banyak dilakukan oleh di tempat lain, ya. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi dalam efisiensi. Bagaimana kita melakukan efisiensi pembiayaan? Mari kita lihat kemana anggaran ini dihabiskan. Apakah anggaran ini habis untuk operasional rumah sakit atau ada bagian lain yang sebenarnya bisa diefisiensikan? Saya yakin bahwa kalau kita melihat ada beberapa sektor penerimaan harusnya masuk ke kas pemerintah, tapi habis untuk jasa misalnya atau habis untuk yang lainnya, sehingga pemerintah mendapatkan beban ganda. Pemerintah satu sisi mesti membayar premi kepada masyarakat, sisi lain juga mesti membantu rumah sakit. Nah, jadi dua-dua kerugian pemerintah, sehingga double burden. Ini beban ganda yang membuat pemerintah kehabisan tenaga. Harusnya tenaga ini bisa difokuskan kepada sektor lain, sehingga habis 2027 Aceh sudah sederajat dengan provinsi lain dalam hal fasilitas. Ini bermasalah besar ketika pemerintah fokus kepada JKA, banyak uang habis untuk JKA, sedangkan sektor transportasi, jalan, irigasi, itu belum sempat kita pikirkan secara maksimal. Akhirnya apa yang terjadi ketika outsource sudah habis, kita akan masih berjalan di bawah, tanpa didukung oleh fasilitas untuk membantu pergerakan ekonomi. Itu satu. Kemudian apa lagi yang bisa kita buat? Kita lihat mana kira-kira peluang-peluang yang bisa kita garap. Saya dulu pernah berpikir bahwa mari kita diskusi tentang sektor penerimaan dari transaksi masyarakat misalnya, ya. Misal urus KTP, urus surat menyurat, urus STNK, itu ada nilai yang bisa kita bebankan. Yang beban itu, income itu masuk ke kas premi JKA. Artinya apa? Mari kita bangun diskusi untuk menemukan beberapa alternatif selain OSUS. Dan saya yakin akan banyak sekali yang bisa kita garap. Oke, kemudian ini kan Anda doktor dari UKM Malaysia. Bisa Mbak diberi gambaran atau perbandingan
asuransi yang terjadi yang dilakukan di Malaysia atau di negara lain dengan yang di Aceh? Mungkin ada yang bisa kita belajar dari mereka. Ya, saya lihat Malaysia so simple to do it. Malaysia itu sangat sistemnya sederhana, tetapi dia mampu mencakup yang namanya sustainability. Ada sustainable program, dan di sana kita melihat bahwa ada beban yang diberikan kepada masyarakat ketika dia berobat, namanya co-payment. Co-payment itu masyarakat ketika dia berobat jalan ke klinik, katakanlah puskesmas, dia wajib bayar RM1 walaupun dia bawa obat banyak. Nah, RM1 itu bukan uang untuk membeli obat, tapi uang itu untuk meningkatkan kesadaran bahwa ketika sakit mengeluarkan uang. Yang kedua, kalau dia berobat inap, dia wajib bayar RM10 per malam walaupun dibelah otaknya, dan itu pun RM10 tidak sebanding dengan manfaat yang dia dapat. Itu hanya memberikan kesan bahwa setiap sakit ada konsekuensinya. Jadi masyarakat itu wajib menjaga kesehatan. Itu satu. Yang kedua, itu bagaimana Malaysia itu melakukan penekanan kesadaran kepada masyarakat. Sektor lain, bagaimana Malaysia itu mengumpulkan uang atau disebut dengan resource pooling. Bagaimana mereka mengumpulkan uang-uang. Nah, rupanya uang itu pun berbasis masyarakat. Itulah yang mungkin sempat kita singgung tadi tentang sin-tax, pajak dosa. Makanya di Malaysia itu harga rokok begitu mahal. Banyak orang-orang dari kita ini menyeludupkan rokok. Kenapa? Ya, harga rokok mereka mahal. Dan yang membuat mahal adalah pajak. Yang pajak itu larinya kepada kesehatan. Sama juga seperti di Amerika yang dulunya harga rokok Marlboro sekitar $4, sekarang sudah $11. Itu yang mengakibatkan pemasukan pada pemerintah untuk membiayai pada kesehatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita jarang melihat di sana bahwa rumah sakit swasta itu termasuk dalam cover asuransi nasional. Tidak. Ya. Jadi kalau orang mau mendapatkan asuransi sosial, mau gratis, atau tadi mau bayar yang murah, dia pergi ke rumah sakit pemerintah dengan menunjukkan ID. Tapi kalau dia memang di sana tidak sabar menunggu, maka dia pergi ke swasta. Ketika swasta dia bayar. Nah, inilah yang dilakukan supaya tidak banyak orang yang menggunakan asuransi ini, supaya orang-orang yang punya kemampuan dengan sendirinya dia akan pergi ke swasta. Hanya orang-orang yang memang tidak punya kemampuan yang sabar menunggu mendapatkan perawatan yang gratis daripada pemerintah. Itu berbagai sisi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Negara mereka lebih banyak uangnya, tapi efisiensi mereka lakukan. Kita tidak banyak uang, tapi kita boros. Sehingga kita mengorbankan banyak kehidupan orang lain. Bayangkan kalau uang tadi itu bisa kita bantu rumah duafa, bisa membantu fakir miskin sekolah, maka 10 tahun kemudian kita akan bangkit. Ya. Jadi poinnya bahwa sebenarnya masyarakat itu tidak boleh beranggapan bahwa mereka akan terus-terusan disupport oleh pemerintah dan asuransi. Mereka juga harus punya tanggung jawab ya. Walaupun sekarang mungkin kalau kita dengar-dengar dengan peraturan terbaru, premi mungkin menjadi lebih mahal. Tapi mungkin pada akhirnya adalah masyarakat harus menyadari bahwa kesehatan juga tanggung jawab mereka. Pemerintah hanya mensupport. Oke, kemudian kita lihat bahwa dulunya pada saat JKA pertama kali diluncurkan oleh Pak Irwandi dulu ya, itu kan berdiri sendiri. Nah, kemudian belakangan di 2014 kalau saya tidak salah itu gabung dengan JKN, gabung dengan Inasi Bigis. Nah, menurut Anda bagaimana itu? Bagusnya JKA berdiri sendiri atau gabung dengan nasional? Ya, kalau dalam segi bagaimana cara kita untuk memperbaiki, memang bagusnya kita berdiri sendiri. Karena kalau kita berdiri sendiri, kita bisa melakukan evaluasi. Tapi kalau gabung dengan PPJ, sulit untuk melakukan evaluasi. Karena kita sudah masuk dalam skema nasional. Tetapi mari kita pikirkan dari segi cost, efisiensi. Nah, kalau kita bangun sendiri, nah bagaimana sisi administrasinya, kemudian sisi orangnya. Boleh jadi nanti di situ akan ada orang yang dititip masuk, akan banyak masalah-masalah yang sifatnya kita tahu bersama lah, seperti misalnya PDAM, bagaimana rugi kalau kita pegang sendiri. Itu juga menjadi sebuah dilema ya. Tapi saya pikir diskusi ini tidak haram kita untuk berdiri sendiri. Mari kita diskusi kalau seandainya berdiri sendiri, bagaimana kajian-kajian feasibility-nya, kelayakannya, apa yang bisa kita buat.
Mungkin kendala yang pertama adalah karena kita tidak bisa melakukan penggabungan seluruh penduduk. Karena ada yang PNS, ada yang TNI, Polri, yang uang itu dikumpulkan melalui skema nasional. Jadi kalau saya pikir, kalau bisa uang itu ditarik ke Aceh, itu akan mudah. Tapi sulit sekali. Saya rasa tidak bisa. Seluruh PNS Aceh itu tergabung dalam JKA yang betul-betul JKA. Tidak lepas daripada JKN. Oleh karena itu, saya melihat bahwa gabung tidak gabung sebenarnya bukanlah masalah. Yang masalahnya adalah bagaimana memastikan pelayanan tetap berlanjut dan masyarakat menyadari pentingnya layanan kesehatan. Sisi lain, kita punya kepastian di dalam income, di dalam mensupport finansial. Jangan sampai ini terus-menerus menggerogoti anggaran sehingga sektor-sektor lain yang mestinya kita bantu tidak bisa dibantu. Oke, tadi salah satu alasan kenapa Pak Irwandi dulu meluncurkan asuransi kepada seluruh masyarakat Aceh itu karena memang amanahnya dari UUPA. Tapi kita lihat bahwa dari waktu ke waktu dia akan semakin berat bagi pemerintah. Nah, kalau menurut Dr. Irwan ini, sekiranya pemerintah tidak menanggung biaya asuransi seluruh masyarakat Aceh, apa ini dampak terbesar bagi masyarakat? Tentu secara politik akan terdampak. Makanya saya yakin bahwa pemerintah tidak akan berani untuk menyetop. Karena kebijakan itu kebijakan yang tidak populis. Akan menghilangkan empati masyarakat kepada pemerintah. Kenapa ini tidak dijamin dulunya dijamin? Masalahnya adalah di situ. Kita tidak punya kajian visibility dulu. Ya. Bagaimana skema terbaik untuk supaya universal coverage ini tetap berjalan. Karena ujungnya adalah bagaimana orang-orang yang betul-betul tidak mampu menjamin dirinya terjamin. Itu yang paling penting. Sekarang bayangkan kalau sekarang difokuskan terus-menerus, akhirnya nanti stop. Nah, bagaimana orang yang betul-betul tidak terjamin? Bagaimana nanti orang-orang yang betul-betul miskin? Ya. Sedangkan orang yang tidak miskin tidak masalah. Seperti hari ini kita bisa melihat ada orang-orang yang berobat gratis, tapi mereka punya emas banyak, ya, punya kemampuan yang besar. Padahal orang-orang itu mungkin bisa mengeluarkan uang sedikit membayar premi dan yang uang itu bisa mengalir kepada orang lain. Saya kira ini perlu dibangkitkan lagi diskusi-diskusi untuk menyelamatkan JKA. Karena ketika kita mengatakan menyelamatkan JKA, berarti menyelamatkan orang-orang yang tidak mampu menjamin. Dan mereka adalah orang-orang yang memang duafa yang mesti di-cover dalam undang-undang ini. Oke, kemudian yang saya ketahui, Anda kan pernah terlibat di DPRA ini, pernah jadi staf ahli di Komisi 6 ya, Komisi Kesehatan, kemudian juga staf ahli pimpinan. Ini apakah ide-ide ini pernah disampaikan kepada Dewan atau bagaimana ini kiprah Anda pada saat itu? Tentu itu salah satu misi saya pribadi juga bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika kita berdampingan dengan pimpinan di legislatif. Tapi lagi-lagi saat itu adalah tahun politik. Di penghujung mereka menjabat di Dewan, tentu mereka sedang berpikir bagaimana ini kondisi bisa langgeng dalam posisi terpilih kembali. Ini mungkin agak sulit menemukan program-program yang betul mengakar di saat mereka mesti memikirkan bagaimana mendapatkan suara. Sehingga ide-ide begini itu tidak punya fokus, ya, tidak punya fokus untuk dikerjakan, tidak punya prioritas untuk dikerjakan. Dan pada saat itu kita lebih fokus kepada bagaimana menyelamatkan UUPA. Ya, jadi saat itu kita punya dua prioritas, tapi prioritas yang lebih besar adalah MOU Helsinki. Maka pada hari itu kita dan kawan-kawan ada 13 orang kita bekerja untuk mengkaji MOU Helsinki, apa yang bisa kita rubah. Karena itu lebih penting, karena itu payung daripada seluruh kehidupan di Aceh. Sehingga isu JKA belum tersentuh. Karena kita fokus pada MOU Helsinki. Nah, untuk saat ini saya pikir bahwa selesai tentang MOU Helsinki, tinggal lagi dilihat-lihat mana kekurangan, tinggal lagi di action dalam kajian sudah selesai, tinggal lagi kawan-kawan di Dewan fokus bagaimana menyelamatkan JKA, menemukan sektor mana yang bisa digarap. Ada banyak sektor dari swasta yang bisa membantu JKA. Ada CSR, kita punya CSR, kita punya banyak sektor industri yang bisa membantu JKA. Kemudian bagaimana JKA itu juga disupport di dalam preventif. Jadi kalau selama ini anggaran kita banyak,
ya, sangat sayang sekali anggaran kesehatan kita banyak, tetapi indikator kesehatan paling rendah. Ya, gizi buruk kita masih tinggi, stunting kita masih tinggi, kemudian juga kemiskinan kita masih tinggi. Artinya boleh jadi kalau kita mau jujur, boleh jadi kita ragu akan keberhasilan JKA. Karena indikator keberhasilan JKA sebenarnya adalah bagaimana angka-angka kemiskinan itu tidak melebar. Karena kemiskinan itu dapat ditolong ketika mereka sehat, tidak jatuh lebih sakit lagi. Tapi nyatanya pada hari ini angka kemiskinan kita masih kuat, masih tinggi ya. Ini berarti ada banyak hal yang perlu dievaluasi dari sistem JKA ini sebenarnya. Oke, baik, menarik sekali. Tapi sebenarnya ada pertanyaan tersisa oleh saya kan. Ya, artinya saya kenal Anda dulu bukan sebagai orang asuransi, ya kan? Tapi tiba-tiba pendidikannya sudah ke asuransi dan kemudian berkecimpung di asuransi. Malah saya dengar juga ikut menyusun remunerasi untuk rumah sakit. Ya. Nah itu bagaimana kisahnya itu? Ya tentu kita punya cerita yang mungkin yang tidak pernah kita pikirkan ya. Kadang-kadang mengalir seperti air, tapi lagi-lagi melihat peluang. Dulu ketika S2, ketika pemilihan jurusan, pemilihan peminatan, saya melihat ada yang aneh di situ. Apa? Ekonomi kesehatan. Maka saya mengambil terjun ke ekonomi kesehatan. Kemudian saya bertemu dengan Profesor Hasbullah Tabrani. Beliau juga dekan, beliau ahli asuransi. Beliau adalah pembimbing saya. Maka saya mulai tertarik dengan asuransi. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan Profesor Syed Muhammad Al-Junaid, salah satu orang yang paling aktif bekerja untuk asuransi di dunia ini. Bahkan beliaulah yang meluncurkan SCD-11. Beliau yang membuat desain Inasi Bijis. Akhirnya saya begitu mencintai bahwa kesehatan ini kadang-kadang itu mesti dinilai dengan uang. Karena ketika kita mampu menilai kesehatan dengan uang, disitulah mungkin akan berartinya kesehatan. Seperti orang sakit. Orang sakit itu kadang-kadang belum dia merasakan mahalnya kesehatan sebelum dia sakit. Ketika dia sudah sakit, mengeluarkan uang beratusan juta, disitulah dia merasa bahwa kesehatan begitu penting. Di dalam teori kesehatan dikenal dengan cost of illness, ya, uang yang habis akibat berobat. Sampai kepada akhirnya nanti disebut dengan economic loss, kerugian ekonomi akibat penyakit-penyakit. Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Kita ini sama-sama dari Buluh ini. Kalau misalnya saya ini punya partai, katakanlah namanya Partai Buluh. Artinya saya punya partai saya, kemudian mungkin diterima oleh masyarakat, dan saya mencalonkan Anda sebagai gubernur, dan terpilih jadi gubernur. Nah, ketika Anda jadi gubernur, apa yang akan Anda lakukan untuk sustainable daripada asuransi ini? Ya, tentu hal yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kesejahteraan mereka meningkat. Ya, dan yang paling penting adalah bagaimana membuat jembatan-jembatan menuju kesejahteraan. Saya ingat apa yang dilakukan oleh Mahathir, bukan membuat rumah duafa, bukan memberi makan kepada orang miskin, tetapi bagaimana memperdayakan orang-orang miskin itu bisa sekolah. Ya, kalau di Malaysia Mahathir itu melakukan terobosan-terobosan besar dalam hal menyekolahkan orang-orang miskin yang punya potensi. Dan hari ini orang-orang miskin yang dia sekolahkan dulu sudah masuk jadi menteri, sudah jadi profesor, sudah menjadi insinyur, dan mereka membangun negara. Bukan saja membangun keluarga, tapi mereka membangun negara. Sektor lain adalah negara melakukan yang disebut dengan economy equity. Bagaimana mendekatkan antara penjual dan pembeli. Artinya apa? Ada yang bisa dihubungkan oleh pemerintah. Apa contohnya? Jalan. Maka jalan yang mesti kita buat itu mesti bagus sekali. Sehingga orang yang punya ladang, dia bisa jual sendiri. Orang yang beli pun bisa langsung bertemu. Akhirnya apa? Nilai-nilai jual ini akan semakin meningkat. Artinya saat ini kita perlu memikirkan bukan lagi pada konsumtif, tapi bagaimana menitik beratkan kepada investasi. Investasi yang boleh jadi anak-anak miskin hari ini, boleh jadi dia miskin hari ini, tapi 10 tahun kemudian dia akan menjadi orang besar kalau pemerintah membangun sebuah jembatan kepada mereka, bukan memberikan ikan, tapi memberikan pancingan kepada mereka. Oke, baik, luar biasa diskusi kita pada hari ini, dan semoga saja
ini menjadi masukan bagi kita semua, juga pengetahuan, dan semoga saja ini juga akan memberi pemahaman kepada masyarakat terutama dan juga pemerintah bahwa kita harus berpikir serius tentang kesinambungan daripada asuransi kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih Dr. Irwan atas waktu dan berbagi pada hari ini. Semoga saja diskusi ini memberi manfaat ya kepada kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah. Dan semoga tetap sehat dan tetap komitmen dengan slogan yang dari kecil dulu bahwa kita dari buluh untuk dunia. Baik, sahabat Signori yang penuh semangat, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Semoga kita tetap sehat, pemerintah tetap sehat, dunia juga tetap sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.